bagaimana Bapak mencapai keseimbangan hidup itu? Kita harus mensyukurinya karena kita yakin pasti itu takdir Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Ban bocor, alhamdulillah. Kadang hujan, alhamdulillah. Ya hal-hal kecil itu jika kita syukuri, maka nikmat kita insya Allah akan bertambah. Hati kita akan lebih lapang, ya kan? Energi positif akan terus tertular, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Apa yang membedakan antara kehidupan yang seimbang dan kehidupan yang terjebak dalam rutinitas yang nggak bermakna? Quotes-nya, kalau ada quotes-nya, jangan mematahkan semangat seseorang dengan alasan takdir. Karena takdir tidak ada yang tahu. Nah, kalau jadi pejabat Pertamina, nah itu jual Pertalite ya dijual Pertalite, jangan jual Pertamax isinya Pertalite. Halo Growshikers, kembali lagi di Protean Podcast. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul, mahasiswa magang yang akan jadi host pada podcast kali ini. Dan di samping saya ada narasumber yang luar biasa hebatnya, yaitu Bapak Muhammad Sinung Restendi MSOS. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga. Nah, beliau mengajar program studi komunikasi dan penyiaran Islami, Pak. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang life balance. Nah, istilah life balance itu di pikiran Bapak pertama kali apa yang muncul dari kata tersebut, Pak? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Life balance, keseimbangan hidup. Yeah. Dalam pikiran dan apa yang saya pahami cukup luas dan banyak hal yang harus dipahami, dicermati tentang terminologi, kemudian implementasi dari keseimbangan hidup, life balance. Jadi kalau dalam teori umum itu yang saya pahami ada 3 hal dalam membangun life balance, keseimbangan hidup dalam keseharian kita. Kalau dalam keislaman, mungkin nanti ada 7 kebajikan dalam surat Al-Fatihah yang juga menurut saya itu amat dekat dengan keseimbangan hidup. Kemudian ada tantangan juga, jadi ada sekitar beberapa tantangan dalam membangun keseimbangan hidup ataupun life balance tadi. Oke, 3 hal yang dalam teori umum keseimbangan hidup, membangun keseimbangan hidup, itu yang pertama itu adalah bagaimana melihat cara pandang kita terhadap kehidupan, terhadap situasi, terhadap keadaan di sekitar kita. Contoh, jika kita menjadi mahasiswa, memahami keseimbangan hidup dengan cara pandang kita, maka mahasiswa itu berat, tugasnya banyak. Bayar kuliahnya nggak sedikit, biayanya besar. Kemudian lulus jadi mahasiswa, banyak juga yang jadi pengangguran. Nggak sesuai dengan jurusannya, pekerjaannya. Sehingga pola pikir yang seperti itu membentuk perilaku mindset kita dalam keseharian kita. Beda dengan cara pandang terhadap kehidupan yang positif. Mungkin dia melihat bahwa mahasiswa menjadi mahasiswa ini merupakan investasi yang luar biasa bagi dirinya. Investasi ilmu, kemudian investasi jejaring, pertemanan yang banyak.
investasi keilmuan, termasuk bagaimana membangun nalar kritis dan juga rasa ingin tahu dari diskusi-diskusi di ruang publik atau di ruang kelas. Nah, cara pandang itu mempengaruhi keseimbangan hidup dalam diri kita. Jadi cara pandang itu penting. Tidak hanya hal yang sifatnya umum kan harus detail ya, keseimbangan hidup. Tetapi juga melihat bagaimana keseimbangan fisik, melihat fisik, cara pandang kita terhadap fisik. Kadang kita, di pikiran kita itu pengen olahraga, Mbak. Tapi males akhirnya, ngapain sih olahraga, capek, keringetan, lebih baik nonton drakor, ya kan? Atau lebih baik tidur aja lah, Iya. lebih baik main game aja lah. Jadi kita cenderung belajar terus, bekerja terus, bersenang-senang terus, lupa bahwa kita juga harus beribadah, lupa kita harus berolahraga, karena juga itu investasi fisik kan, olahraga untuk memperkuat otot, apalagi di usia-usia saya ini, bisa sakit nanti ya kan. Nah, itu yang pertama, keseimbangan hidup dalam teori umum, itu cara pandang kita yang harus ditata. Yang kedua adalah mampu menentukan prioritas keseimbangan hidup itu. Biar kita seimbang hidupnya itu mampu menentukan prioritas. Apakah kita tanya dalam diri kita sekarang, apakah yang sekarang ini kita lakukan itu mencukupi gaya hidup atau mencukupi kebutuhan hidup? Nah, kita refleksikan itu. HP kita, laptop kita, kendaraan kita, itu hanya untuk gaya hidup atau untuk kebutuhan hidup. Jadi kadang kita menjadi konsumeris kan, beli sana, beli sini, ini yang populer ini dibeli, padahal nggak tahu kebutuhannya apa. Mampu menentukan prioritas itu untuk penting membangun keseimbangan hidup. Kalau nggak gitu nanti stres, ya kan? Nah ini. Kemudian yang terakhir dalam teori umum itu yang ketiga, kita harus maksimal dan fokus pada potensi diri masing-masing. Kalau kita jadi mahasiswa, maka kita jadi mahasiswa ya fokus belajar. Kapan nih kuliahnya cepat diselesaikan? Kadang fokusnya pecah. Semester 1, semester 2 fokus. Semester 3 tergoda karena tertarik dengan lawan jenis. Iya kan? Entah itu pacaran, jalan-jalan, macam-macam. Lupa kalau dia itu mahasiswa. Lupa kalau punya amanah dari orang tua untuk menyelesaikan kuliahnya. Dulu berangkat ke sini dari Aceh mungkin, atau dari Surabaya mungkin ke Jogja. Enggak Bu, saya akan menjaga kepercayaan ibu dan bapak untuk sekolah yang rajin di sini cepat lulus. Tahu-taunya di sini pacaran, ya kan? Nggak fokus kuliahnya. Taunya di sini malah kerja, kuliahnya malah molor, nggak jelas. Mampu menentukan prioritas. Tuh. Nah ini sedikit itu dulu. Ya. Nah, kalau dari pengalamannya Bapak nih, nah Bapak kan juga adalah membagi waktu dalam bekerja, keluarga maupun kehidupan pribadi Bapak. Bagaimana Bapak mencapai keseimbangan hidup itu? Oke. Jadi tadi itu sebenarnya pertanyaannya berlanjut menentukan prioritas tadi. Mana karir, mana keluarga, mana kadang waktunya me time juga kan. Kadang kita butuh me time kan. Entah itu membaca buku, dengerin musik, menulis dan semacamnya. Kalau saya itu pakai itu prinsip 7 kebajikan dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi yang pertama dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengajarkan kita untuk ikhlas. Melaksanakan setiap kegiatan kita, baik pekerjaan,
di tengah-tengah masyarakat, keluarga, itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, Mbak, semua pekerjaan itu nggak jadi beban, tapi semua pekerjaan itu kita nikmati sebagai amal ibadah. Kita di tengah pekerjaan di kampus seneng, wah ini ibadah saya ini. Ngerjain skripsi kalau mahasiswa, magang atau apa itu, wah ini ibadah saya harus maksimal di sini. Semuanya karena Allah, ikhlas itu. Life balance dalam surat Al-Fatihah itu. Ya, pekerjaan ada waktunya. Kemudian memaksimalkan komunikasi di keluarga. Nah, kemudian kadang kita suka nonton bola, me time-nya nonton bola. Waktu istirahat harus cukup. Tidur 1 jam itu juga untuk me time juga nggak baik gitu. Sehari tidurnya cuma sejam. Itu nggak baik untuk aspek fisik dalam life balance. Aspek fisik, tidurnya kan 6, 7, sampai 8 jam kan. Yang baik, makan juga harus teratur. Dari pagi sampai sore nggak makan, makannya malam, kemudian makan lagi besok pagi, malam nggak makan. Nah, harus teratur. Makanya harus teratur. Olahraga juga harus teratur. Nah itu, menyeimbangkan waktu, mana ini ada waktunya nih kerjaan, ada waktunya nih keluarga, ada waktunya nih waktu kita me time. Nah itu konsepnya tadi ikhlas menjalani semua itu, bahwa itu bagian dari tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri, Mbak. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita harus mensyukurinya. Karena kita yakin pasti itu takdir Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Ban bocor, alhamdulillah. Kadang hujan, alhamdulillah. Ya hal-hal kecil itu jika kita syukuri, maka nikmat kita insya Allah akan bertambah. Hati kita akan lebih lapang, ya kan? Energi positif akan terus tertular, ya kan? La in syakartum, la azidannakum. Tambah tuh rezekinya. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, sampai yang ketiga aja dulu, Ar-Rahmanir-Rahim. Menghargai dan menghormati, mengasihi dan menyayangi. Jadi, ya sama rekan kerja baik. Saling menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi. Sama keluarga baik. Nggak ada yang kita benci. Kalau ada orang yang jahat sama kita, keseimbangan hidup, life balance, kita jangan balas jahat. Kita terus berbuat baik, karena tugas kita di dunia itu berbuat baik, berkontribusi pada kebaikan. Karena kalau kita benci sama orang jahat, atau benci sama orang yang kita anggap, kadang kan anggapan kita aja jahat. Orang yang kita anggap jahat, kadang kita takutnya, itu kita tidak terima sama takdirnya Allah. Iya kan? Iya. Orang itu kok jahat banget toh? Istighfar. Astagfirullah. Mungkin saja itu takdirnya Allah untuk menguji kita. Kalau kita kemudian marah, benci, takutnya kita nggak terima sama takdirnya Allah. Makanya kita nggak ridha sama, kalau nggak ridha gimana? Carilah dunia lain selain bumi. Wah itu malah repot lagi kan? Artinya, konsep menghargai dan menghormati, menyayangi, mengasihi itu bagian dari kompleksnya membangun keseimbangan hidup dalam diri kita. Tuh. Nah, bentar lagi kan bulan Ramadan nih, Pak. Nah, keseimbangan hidup kan seringkali menjadi tantangan tersendiri nih dalam bulan Ramadan ini, baik dalam mengatur waktu ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah,
Gimana sih solusi Bapak dalam mengatur hal tersebut untuk bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan itu harus tahu kapasitas diri atau ukuran diri. Olahraga tidak boleh diforsir, iya kan? Iya. Kalau saya itu biasanya lari itu 6 putaran, lapangan besar itu sekitar 3 kilo, 20-an menit. Mungkin kalau puasa saya kurangi tuh, cuma 2 kilo, 4 putaran, 15-an menit. Kemudian angkat beban dan lain sebagainya itu. Termasuk makan. Tuh satu meja penuh hidangan makanan berbuka tuh kayak kita mau telan semua kan. Iya. Maka kita makan saja yang secukupnya, asal tidak terlalu kenyang atau tidak kenyang bahkan. Cukup menghilangkan rasa lapar. Itu kan bagian dari keseimbangan hidup di bulan Ramadan kan. Intensitas pekerjaan juga dikurangi dikit nggak apa-apa. Yang biasanya istirahatnya itu 30 menit jadi 45 atau 1 jam. Yang biasanya bimbingan full mungkin dikurangi. Ya, untuk mengatur di bulan Ramadan itu bagian pentingnya juga salah satunya untuk kesempatan kita refleksi diri sebenarnya. Tubuh harus istirahat, ya kan? Makan-makan itu nggak los-losan, nggak los-losan kalau makan. Biasanya kita jalan-jalan dari pagi sampai sore, refleksi diri. Oh, ternyata ada waktu untuk kita merenungkan selama 1 tahun ini apa sih yang harus kita lakukan agar ke depan lebih baik lagi. Oh, ini banyak hal-hal mubadir. Kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, yang nggak usah saya lakukan lagi. Biasanya saya main game itu 4 jam full. Wah, tahun depan saya tak 1 jam aja. Yang 3 jam saya gunakan untuk nulis. Itu hasil refleksi diri di bulan Ramadan. Kesempatan-kesempatan untuk refleksi diri. Mengurangi kegiatan fisik, memperbanyak zikir, memperbanyak refleksi diri, afirmasi-afirmasi positif. Itu saya kira penting di bulan Ramadan. Gitu. Nah, menurut Bapak nih, apa yang membedakan antara kehidupan yang seimbang dan kehidupan yang terjebak dalam rutinitas yang nggak bermakna? Nah, ini bagian dari itu. Tantangan kita dalam membangun, merealisasikan, mengimplementasikan keseimbangan hidup dalam keseharian kita. Tantangan kita itu adalah kurangnya bersyukur. Ambisi yang besar, bagus, tetapi kalau tanpa kontrol itu berbahaya. Jadi yang menjadi refleksi kita di bulan Ramadan itu tadi, remnya itu semakin kuat. Bulan Ramadan itu sebenarnya kalau mobil itu kayak kanvas rem itu. Jadi nyervis diri biar ambisinya itu. Kadang mahasiswa punya ambisi, saya harus punya prestasi, saya harus gini, saya harus segera menyelesaikan ini. Stres sendiri kadang, karena dipikir aja, tidak dikerjakan. Maka perlu yang namanya rem atau kontrol diri. Itu yang pertama. Tetapi usaha itu wajib. Kalau dalam 7 kebajikannya surat Al-Fatihah tadi, itu setelah Ar-Rahmanir-Rahim, itu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu menguasai hari pembalasan. Kalau kita pahami, salah satunya adalah berarti
kita dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Di bulan Ramadan juga sama, itu melatih tanggung jawab. Di belakang, di depan banyak orang kelihatannya kayak puasa, tapi kalau sendiri dia makan mie di belakang, di dapur. Ya kan? Melatih tanggung jawab tuh, mahasiswa itu. Bilangnya ke dosen sakit atau izin kemana, padahal dia tidur di kos. Malik Yaumiddin, melatih tanggung jawab tuh di bulan Ramadan itu. Kemudian iya karena butuh, iya karena tangin. Itu kebajikan yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya karena butuh, iya karena tangin itu apa? Doa dan perjuangan. Dalam hidup kita itu harus berdoa dan harus berjuang. Tetapi perjuangannya itu terukur, jangan karena ambisi tidak terukur akhirnya nyakiti temennya, menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan, itu nggak boleh. Tetapi yang menjadi life balance-nya apa? Bahwa kita tidak boleh juga mematahkan semangat orang lain dengan alasan takdir. Alah aku kan cuma seperti ini, aku kan lahir dari anak petani, atau pekerjaan orang tuaku gajinya nggak seberapa, jadi aku nggak mungkin di kedokteran. Jangan mematahkan semangat dengan alasan takdir. Nggak mungkin, dokter itu kan mahal. Itu tidak bisa, nggak boleh. Karena dengan semangat kita, jadi dokter bisa, jadi dosen bisa, jadi mahasiswa berprestasi bisa, bahkan jadi presiden pun siapapun bisa. Quotes-nya, kalau ada quotes-nya, jangan mematahkan semangat seseorang dengan alasan takdir. Karena takdir tidak ada yang tahu. Takdir itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Iya karena butuh, iya karena tangani. Itu poinnya. Nah, untuk ini Pak, apakah Bapak itu percaya bahwa kehidupan yang seimbang itu dinamis, artinya bisa berubah tergantung pada fase kehidupan seseorang? Iya, roda itu pasti kan berputar kan? Roda itu berputar. Jadi saya itu dulu itu nggak bisa S2. Saya itu nggak bisa S2. Tapi karena tekad dan semangat saya bekerja dulu, dan alhamdulillah S2 dengan biaya sendiri. Artinya di situ ada perjuangan, di situ ada doa, di situ ada takdir Allah. Kalau kemudian kita mengatakan kesuksesan kita itu karena usaha kita yang keras, juga kurang tepat juga. Karena itu bagian dari rahmatnya Allah kepada diri kita. Itu hidup itu dinamis, tergantung kemudian perjuangan kita sejauh mana. Dan itu menapaki tangga-tangga kesuksesan itu memang nggak mudah, tetapi itu butuh namanya konsistensi. Ya, kita harus menguatkan yang namanya aspek mental dan aspek emosi dalam keseimbangan hidup. Cara menguatkannya dengan apa? Berjuang, dengan banyak bersyukur tadi, menghargai, menghormati orang lain, itu termasuk meningkatkan aspek emosi dan aspek mental dalam keseimbangan hidup. Aspek spiritualnya apa? Rajin beribadah. Semuanya nggak boleh berlebihan. Kalau kita setiap hari ke masjid, ke gereja, nggak pernah pulang, zikir terus, orang di rumah makan apa nanti, ya kan?
seimbang. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab dan seterusnya. Ya bertebaran di muka bumi, jual beli, bekerja, itu bagian cara kita untuk berkontribusi pada alam semesta. Ada khazanah yang menarik yang bisa kita renungkan juga. Diibaratkan kalau besok hari kiamat, kamu membawa satu biji tanaman, tanam itu biji itu. Artinya apa? Di kondisi seburuk apapun, berilah kontribusi yang terbaik. Padahal besok kan kiamat. Makanya orang-orang Madura, itu kalau besok kiamat, toko Madura masih buka. Iya, karena kan semangatnya untuk berkontribusi itu besar. Luar biasa itu. Jadi umpamanya kiamat jam 11, jam 9 masih buka. Itu karena semangat. Dan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah. Keseimbangan hidup itu. Nah, kemunduran kita adalah ketidaktepatan dalam konsep menerima takdir tadi. Kita menerima takdir akhirnya nggak berjuang. Nah, itu kurang tepat. Itu poinnya. Nah, jika ada satu tips dari Bapak atau strategi, apa yang Bapak rasa paling efektif dalam menjaga keseimbangan hidup, Pak? Yang paling efektif. Oke. Yang paling efektif Iya. dalam keseimbangan hidup. Iya. Kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik. Itu mampu membangun keseimbangan hidup yang baik. Kemampuan kita menyelesaikan konflik mampu membangun keseimbangan hidup kita yang lebih baik. Konflik itu jangan salah, bisa muncul dalam diri kita sendiri. Jam 4 bangun, waktunya tahajud, tapi badan kita malas gerak, konflik dalam diri kita. Mampu nggak menyelesaikan konflik itu dengan baik? Kalau kita mampu, kita survive, kita keren, kita sukses. Iya kan? Iya. Sorenya, enaknya nonton drakor atau lari-lari di lapangan ya? Nonton drakor, konflik. Kamu bisa menyelesaikan konflik dengan baik gak? Akhirnya bobot badanmu semakin besar. Akhirnya kadang sakit-sakitan. Karena kurang olahraga, karena penyelesaian konflik kita kurang konflik diri. Konflik sesama teman, kadang terjadi. Bahkan di tingkat keluarga, konflik itu saya katakan sering terjadi, kan lebih dari 1-2 kali, ya kan? Setiap keluarga ada konflik. Kemampuan menyelesaikan konflik itu akan membangun keseimbangan hidup yang lebih baik. Jadi itu butuh semua aspek tadi, emosi, mental, spiritual yang matang. Nah, menurut Bapak, apakah ada momen spesial selama Ramadan yang memberi pelajaran penting tentang keseimbangan hidup bagi Bapak? Banyak ya. Di bulan Ramadan itu banyak banget ya momen berharga, bagian dari pelajaran kita keseimbangan hidup yang lebih baik. Salah satunya makan yang teratur tadi. Makan yang teratur. Kadang kalau kita nggak niat puasa, jam 12 siang itu perut udah demo kan? Udah berbunyi keroncong gitu ya kan? Kalau teman kita udah molat gitu, udah ngelis di itu Grab, wah ini ada promo itu sebenarnya dia mau bilang saya lapar. Nah, itu keseimbangan hidup. Artinya di bulan Ramadan itu makan itu harus teratur. Ya kan, ada waktu makan, sahur dan berbuka kan. Kemudian kontrol diri. Keseimbangan hidup itu butuh kontrol diri. Kalau kita lapar itu pas di jalan ada yang nyenggol dikit, langsung mengumpat tuh, kata-kata binatang semuanya keluar, ya kan? Kecuali yang rajin zikir. Itu biasanya astagfirullah,
gitu, atau apa, ya Allah gitu. Tapi yang kebiasaannya eh, menyebutkan nama-nama binatang kan beda lagi. Nah itu kan tergantung emosi positif yang dibangun kan. Nah itu tadi keseimbangan hidup. Oh iya ya, ini berarti ini ya, tidak marah ya kan, tidak marah, tidak marah. Karena kalau kita menyelesaikan konflik dengan cara yang salah, itu bisa berantem loh itu, bisa pukul-pukulan loh itu, bahkan bisa sampai ke meja hijau. Hati-hati, itu yang rugi juga kita sendiri kan. Nah itu Ramadan itu banyak olahraga juga. Meskipun bulan Ramadan bukan berarti terus kita tidur seharian. Itu ada loh mahasiswa yang gitu konsepnya. Kan tidur ibadah, Pak. Gitu. Jadi dia tidur dari sahur sampai berbuka. Tidur terus, nonton tidur. Ya nggak gitu juga. Artinya dia belum memahami bulan Ramadan yang sesungguhnya tuh, bahwa membangun keseimbangan hidup, aktivitas fisik tetap diperlukan. Makanya ada ibadah-ibadah sunnah dengan menggerakkan tubuh dengan sholat kan. Berarti perlu gerakan-gerakan tubuh ya. Bersih-bersih rumah ya kan. Motor itu nggak pernah saya cuci ya. Ramadan mengajarkan kita untuk nyuci motor ternyata. Akhirnya motornya dicuci. Biasanya kalau bulan Ramadan nggak pernah nyuci motor. Nah ini hal-hal kecil di bulan Ramadan yang bisa kita pelajari tentang keseimbangan itu. Jika Bapak bisa memberikan satu pesan atau satu nasihat tentang bagaimana cara hidup dengan keseimbangan yang sehat kepada para audiens, apa yang ingin Bapak katakan? Untuk membangun keseimbangan hidup itu, kita harus melihat beberapa aspek. Aspek fisik, aspek emosi, aspek mental, aspek spiritual, dan mungkin aspek-aspek yang lain. Bagaimana ibadah itu seimbang dengan kebutuhan kita di dunia. Ibadahnya cukup, kebutuhan dunianya cukup. Kebutuhan dunia tuh juga kita mencukupi kebutuhan hidup, bukan mencukupi gaya hidup, sehingga kita juga produktif, tidak hanya konsumeris tuh. Kemudian dalam aspek emosi dan aspek mental, kita harus bisa mengontrol diri. Kita harus banyak bersyukur. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jadi nggak peduli agamanya apa, kewajiban kita sebagai manusia harus berbuat baik. Nggak peduli dari suku mana, negara mana, kewajiban kita harus berbuat baik. Dan jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Jangan sampai itu nanti malah kita disangka kita itu tidak terima dengan ridhonya Allah, balas kejelekan dengan kebaikan dan kebaikan. Nah kemudian ada aspek fisik juga, aspek fisik makan yang teratur, tidur yang cukup. Kadang kita itu tidur sampai larut malam, bangunnya siang banget, dan menjadi rutinitas sehingga pusing, kewajiban-kewajibannya banyak yang tertinggal. Kemudian ada lagi olahraga, penting, angkat beban. Usia-usia saya itu investasi yang bagus kan investasi otot ya. Bahkan yang sekarang banyak juga kan anak kecil remaja yang kemudian terkena penyakit apa. Mungkin karena konsumsinya ya yang kurang tepat, olahraganya yang kurang, emosi yang terbangun jelek terus. Bangun tidur tuh rasan-rasan temannya itu ada. Jadi bangun tidur karena di kos mahasiswa, bangun tidur tuh langsung rasan-rasan temennya. Itu loh dari kemarin kok nggak mandi-mandi ya. Itu ada loh. Jadi terus ada konten untuk menjelek-jelekan orang lain. Jadi cobalah diganti hal itu. Wah itu kok keren ya. Anu ya teman kita, walaupun nggak mandi sehat badannya. Tapi kalau mandi mungkin lebih sehat lagi gitu. Nah mungkin ada hal-hal yang perlu kita kontrol dalam diri kita, jangan sampai merendahkan orang lain. Selalu menilai dari sisi positif orang lain. Kalau mereka butuh saran baru kemudian kita korek. Yang kadang tersinggung itu kan gitu. Orang nggak butuh saran kita koreksi.
Akhirnya marah. Kalau dia butuh saran, dia tanya baru kemudian memberikan koreksi. Katanya Rasulullah itu kalau kamu menjenguk orang, ada orang kena musibah, dua hal. Kamu itu diem, mendengarkan ceritanya, atau kamu menghiburnya. Tapi kadang di sekitar kita, itu malah datang nasihati. Oh, pancen ya awakmu ki ngene. Jadinya bergelut ya kan, berantem jadinya. Jadi ingat itu, harus pinter. Itu keseimbangan hidup itu, aspek emosi, aspek spiritual itu, aspek mental. Kalau ada orang kena musibah itu diem atau hibur. Jangan menasihati. Oh, pancen awak mungkin motor ndak digondok, akhirnya hilang toh kapok. Lah, iki piye to iki? Akhirnya ngajak berantem kan? Akhirnya pukul-pukulan, ya kan? Nah, itu harus itu kedewasaan diri itu, keseimbangan hidup itu. Itu poinnya. Nah, untuk kedepannya apa harapan atau pesan untuk diri Bapak sendiri pribadi dan maupun orang lain dalam mencapai kehidupan yang seimbang dan penuh makna kedepannya? Saya sendiri masih belajar ya untuk membangun keseimbangan hidup. Banyak hal dalam diri saya yang kurang yang harus kemudian saya maksimalkan. Pesan untuk teman-teman semuanya, tadi kita sudah belajar bahwa teman-teman harus bisa melihat cara pandang yang positif dalam kehidupan ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu menentukan prioritas. Saat ini teman-teman jadi apa? Dosen, ya dosen yang ngajar, yang baik. Jadi mahasiswa belajar yang serius. Jadi pedagang pentol, ya jualan pentol. Kalau 10.000 10 biji ya jangan dijual 9 biji. Kan kurang satu kan? Nah, kalau dilebihkan malah bagus. Kalau jadi polisi, polisi yang baik. Jangan hilang di sembarang tempat. Harus ada suratnya juga. Kalau jadi pejabat Pertamina, nah itu jual pertalite ya dijual pertalite, jangan jual pertamax isinya pertalite. Artinya gini, kesolehan itu penting. Itu kebajikan yang keenam itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, kesolehan. Jadi mahasiswa yang soleh, dosen-dosen yang soleh, pejabat-pejabat yang soleh. Itu gimana Pak? Sulit nggak? Sulit, butuh konsistensi. Kalau jadi dosen, dosen baik, guru baik, pejabat Pertamina baik, ya kan, menteri-menteri yang baik, seperti itu. Nah, kita bahas yang viral, biar keren podcastnya, ya. Nah, itu. Nah, itu tadi yang di pembahasan kita terkait life balance dari Bapak Sinung. Adakah dari audiens di sini yang ingin bertanya? Dari aku perkenalkan, nama saya Nora dari mahasiswa magang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam programnya kan salah satu aspek penting dalam menjaga life balance itu aspek mental ya Pak. Dan aspek dan untuk menjaga aspek mental ini pasti tidak jauh dari positif thinking, hal-hal positif untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi kadang berpikir positif ini kadang bisa membuat kita melelahkan atau membebani diri. Terus bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dengan berpikir positif dan tetap jujur pada perasaan kita. Langsung Langsung. dari UPI, ya. Oke. Berpikir positif itu penting. Bahkan ada kisah saat berburu, kakinya terluka, jarinya terluka, bersyukur. Alhamdulillah, untung cuma jarinya yang terluka. Saya nggak dimakan sih singa, nggak dimakan macan, nggak digigit, bukan kan macan makan singa nggak? Atau nggak digigit atau nggak dilukai oleh binatang buas di hutan. Bersyukur terus kan? Lalu apa yang harus diantisipasi lagi?
bersyukur, berpikir positif itu harus tetap dengan ikhtiar dan kehati-hatian. Ada kisah tuh dari Rasulullah, sahabat Nabi, mau ibadah atau mau kerja, untanya tidak ditalikan, maka ditegur, ditali dulu, diikat dulu, baru kemudian tawakal pasrah kepada Allah. Jadi konsep tawakal itu juga nggak hanya sekedar pasrah, tapi juga harus ada ikhtiar. Bersyukur juga sama, nggak hanya bersyukur tadi, tetapi juga harus ada ikhtiar, ada kehati-hatian. Harus ada kehati-hatian. Itu yang paling penting dilakukan oleh diri kita. Tetapi yang tadi juga bersyukur terus, tidak ada ikhtiar. Nanti yang tadi, jangan mematahkan semangat orang dengan alasan takdir. Akhirnya malas bekerja, malas bergerak, alasannya takdir. Nah itu. Nah, Growseekers, nggak kerasa kita udah di penghujung acara podcast kali ini. Yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak Sindung tentang apa itu life balance dan bagaimana cara kita mengatasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sindung karena telah mau datang menyempatkan waktu datang ke podcast kali ini. Dan saya rasa pembahasan kita saat ini sangat bermanfaat untuk kita dan tentunya untuk para audiens yang sedang menyaksikan. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyaksikan podcast kali ini dan pantengin terus YouTube kita karena akan ada episode-episode yang lebih menarik, bagus, dan tentunya sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk ikutin terus dan follow IG kita yaitu Protean Institute. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.